Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang mulia ini kita kembali lanjutkan kajian hadis kita dengan kitab Hadis Sahih Bukhari karangan Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan insyaallah pada subuh kali ini kita akan melihat bagian akhir dari hadis nomor 2 yang menceritakan proses awal turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Nabi Muhammad bertahanus di Gua Hira dan kemudian beliau diberikan wahyu pertama surat Al-Alaq 1-5 dan kembali kepada istrinya Khadijah dan keluarganya Rasul menenangkan beliau, dan kemudian Khadijah diceritakan di dalam riwayat ini selanjutnya membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang yang bernama Waraqah bin Naufal. Fantalaqat bihi Khadijatu hatta atat bihi Waraqah bin Naufal bin Asadi bin Abdul Uzza ibnu ammin Khadijata. Kemudian oleh Khadijah radhiyallahu anha dibawalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu untuk menjumpai seorang yang bernama Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Ya, orang ini anak pamannya daripada Khadijah radhiyallahu anha. Wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah. Ini orang dulunya atau pada saat itu juga sudah memilih ya untuk menjadi penganut atau pengikut Nasrani. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini sekaligus menandakan kepada kita kalau agama Yahudi itu bukan agama untuk semua bangsa, ya, bukan agama dakwah, bukan agama misionaris. Agama Yahudi beda dengan agama Islam, agama Kristen, itu agama misionaris, agama dakwah yang harus disebarkan kepada orang lain. Bahkan ajaran agama Kristen menganggap orang di luar ajaran mereka itu sebagai domba yang tersesat yang harus diluruskan. Kita juga umat Islam punya ajaran itu, ya, harus disebar dakwahkan. Itu yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tapi beda dengan agama Yahudi. Agama Yahudi itu bukan agama dakwah. Tidak ada kewajiban bagi orang Yahudi untuk mendakwahkan agamanya itu kepada orang di luar daripada bangsa Yahudi. Nah, jadi ini yang membuat kadang-kadang kita ya lebih tenang dengan orang Yahudi daripada dengan orang Kristen, karena Kristen sama harus dakwah. Itulah yang menjelaskan kenapa di lapangan itu sering benturan konflik antara Islam dengan Kristen, karena sama-sama harus disebarkan kepada orang lain,
harus mengekspansikan dirinya ya kepada wilayah-wilayah yang belum menerima ajaran-ajaran tersebut. Yahudi tidak seperti itu. Yahudi dia tidak mengajak orang lain untuk memeluk agama dia. Waraqah bin Naufal ini orang Arab ya, meskipun nanti disebut di sini punya kemampuan wakana yaktubul kitaba al-ibrani, bisa menulis kitab itu dengan tulisan atau dengan huruf Ibrani, punya kemampuan bahasa Hebrew, tapi dia tidak menganut agama Yahudi. Kenapa? Waraqah bin Naufal ini bukan orang Yahudi, bukan Bani Israel ya, beliau ini orang Arab. Nah ini nanti dulu pernah saya didatangi oleh salah seorang profesor di Universitas Syah Kuala yang kebetulan anaknya itu mau dikirim ke Amerika. Nah saat itu saya baru balik dari Amerika, jadi dia tanya sama saya, dia bingung, Ustadz nanti anak saya ini gimana, dia ini harus milih keluarga tempat dia tinggal, pertukaran pelajar, itu ada program pertukaran pelajar. Dia akan tinggal bersama keluarga native Amerika ya, dia ini milih keluarga yang model apa yang Kristen kah agamanya, apa Hindu kah, Buddha kah, apakah Gnostik kah atau Yahudi kah. Saya bilang sama profesor ini, lebih baik Pak anaknya dikasih saja sama keluarga Yahudi. Lah kaget dia. Nggak salah itu Ustaz. Ya nggak salah. Pertama, Yahudi itu makanannya itu persis Islam ya. Kalau kita Islam punya namanya halal food, orang Yahudi itu ada yang namanya kosher food ya, makanannya sama itu. Tidak boleh makan babi, tidak boleh makan anjing, hewan yang bertaring, hewan yang berkuku tajam yang dengan kukunya itu mencari mangsa atau disebut dengan dhi makhlab dalam bahasa hadis ya. Mereka juga nggak boleh minum minuman keras. Beda dengan Kristen. Kristen boleh makan babi ya. Jadi makan saja sudah safety ya, sudah aman. Anak kita itu kalau kita bersama dengan keluarga Yahudi. Kalau kita pergi penerbangan dengan pesawat internasional itu, kita Muslim, nggak ada halal food di pesawat itu, mudah aja cari menu kosher food ya, makanannya orang Yahudi itu sama ya, makanannya sama. Mereka itu tidak boleh juga makan apa yang diharamkan untuk dikonsumsi dalam ajaran agama Islam. Yang kedua, yang paling penting, Yahudi itu tidak mau mengajak kita ini orang Aceh untuk masuk ke dalam agama mereka ya, tidak ada kewajiban dakwah itu. Tapi kalau agama Kristen ada kewajiban itu. Boleh jadi nanti dipengaruhi oleh mereka anak kita itu sehingga dia masuk ke dalam ajaran agama Kristen. Maka akhirnya singkat cerita dikirim anak ini, kebetulan perempuan, tinggal di keluarga aslinya Swiss tapi sudah jadi American citizenship ya. Jadi di keluarga itu ternyata orang Yahudi dan ternyata betul aman, tidak didakwahkan ya, ndak ada ajaran dakwah itu ya sama agama Yahudi, beda dengan Kristen ataupun Islam. Jadi Waraqah bin Naufal ini seseorang yang mengikuti agama Nasrani di masa jahiliyahnya. Wa kana yaktubu al-kitaba al-ibraniyah. Jadi dia itu punya kemampuan untuk menulis kitab dengan tulisan Hebrew, dengan Latin Hebrew ya, karena dulu sebenarnya kalau dia Kristen Nasrani, kitab-kitab Injil yang paling awal itu diturunkan atau ditulis dalam bahasa Suryani, bukan dalam bahasa Hebrew. Disinilah terjadi semacam iskal antara berbagai riwayat, karena Nabiullah Isa alaihissalam meskipun dia Bani Israel, tapi dalam kesehariannya sudah tidak menggunakan bahasa Hebrew atau bahasa Ibrani sebagai bahasa komunikasinya atau mother tongue-nya. Jadi bahasa ibunya Nabi Isa itu bukan lagi Hebrew, meskipun beliau Bani Israel. Terus Nabi Isa itu ngomong bahasa apa sehari-hari? Beliau menggunakan bahasa Suryani ya, bahasanya orang Suriah ya. Beliau lahir di Nazaret. Nazaret itu sebelah barat dari Yerusalem, lebih kurang 65 km. Di masa beliau hidup, Bani Israel yang berdomisili di Nazaret
itu sudah bertutur kata dengan bahasa Suryani. Ya, ini persis kalau kita analogikan orang-orang Cina yang datang ke Banda Aceh, itu kan banyak orang Kantonis, mereka tidak ngerti bahasa Mandarin tapi bahasa sehari-hari mereka Kanton. Tapi anak keturunan mereka yang lahir di Aceh, coba tanya masih bisa nggak bahasa Kanton? Jarang. Mereka lebih jago bahasa Indonesia, bahkan sebagiannya sudah bisa bahasa Aceh, tapi asal usulnya ya Chinese, tetap Cina itu. Nah, jadi Nabiullah Isa alaihissalam itu kitab Injil yang paling original berbahasa Suryani. Tapi di kemudian hari ya banyak pengikut Kristen ini, ajaran kekristenan ini yang juga berasal dari orang-orang Yahudi yang bertutur kata Hebrew, sehingga di kemudian hari Injil selain ditulis dengan bahasa Suryani tapi juga ditulis dengan bahasa Hebrew. Nah, inilah kemudian pemahaman ini yang diambil oleh para ulama hadis untuk mengkompromikan riwayat ini ya. Dalam ilmu usul fikih, seni mengkompromikan riwayat namanya al-jam'u wa taufiq ya. Jadi ada riwayat berbagai versi dalam sejarah, tapi kemudian dicoba disinkronkan. Nah, itu metodenya disebut dengan al-jam'u wa taufiq. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, di saat itu kekristenan belum banyak dianut oleh orang Arab ya. Orang Arab itu jarang betul yang menganut agama Kristen, karena mereka menganggap itu bukan bahagian daripada agama nenek moyang mereka. Nah, Waraqah bin Nawfal ini karena dia sudah menganut Kristen, maka dia banyak tahu tentang cerita-cerita di dalam kitab suci Injil maupun kitab suci Taurat. Inilah yang menyebabkan Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjumpainya. Fayaktubu minal Injili bil ibraniyati ma sya'allahu ayyaktuba. Nah, ini orang punya kemampuan untuk menuliskan kitab Injil dengan huruf dan bahasa Ibrani ma sya'allahu ayyaktuba, sampai kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dia untuk menulisnya. Ya, wa kana syaikhan kabiran, dan orang ini juga usianya sudah sangat sepuh, sudah sangat lanjut. Waqad amiya, dan matanya itu sudah buta. Faqalat lahu Khadijatu, kemudian Khadijah radhiyallahu anha berkata kepada Waraqah bin Nawfal, ya bena am, wahai anak pamanku, isma' mibni akhika, coba dengarkan penuturan kisah dari anak saudaramu ini. Faqala lahu Waraqata, ya setelah mendengar semua kisah, atau sebelum Nabi Muhammad mengutarakan kisahnya itu, Waraqah bin Nawfal mengatakan, ya bena akhi, wahai anak saudaraku, madza tara, apa yang terjadi, apa yang kamu saksikan, apa yang kamu alami ya. Dia nanya kepada Khadijah untuk kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara, maka Rasulullah memberitahu kemudian kepada Waraqah bin Nawfal ini khabar, berita ma ra'a, apa yang telah dia lihat, apa yang telah dia alami di Gua Hira. Faqala lahu Waraqah, kemudian Waraqah bin Nawfal setelah mendengar, menyimak ya penyampaian berita atau peristiwa atau pengalaman yang dialami oleh Rasulullah, dia berkata, hadzan namusul ladzi nazzalallahu ala Musa, ini namus ya. Jadi Ibrahim atau Jibril itu punya nama yang cukup beragam ya di dalam Al-Quran maupun hadis. Kadang-kadang dia disebut Jibril, kadang-kadang dia disebut dengan Ruhul Amin ya. Misalnya di dalam surat Syu'ara itu Allah mengatakan, wa innahu latanzilu min rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Jadi Jibril itu salah satu malaikat yang punya banyak nama penyebutan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah. Jadi dia disebut juga Ruhul Kudus, dia juga disebut dengan Namus. Jadi di sini kemudian Waraqah bin Nawfal menyebut
malaikat Jibril itu dengan sebutan namus, dan sebutan namus itulah yang hadir ya di dalam kitab Injil, di dalam kitab Taurat yang berbahasa Hebrew, yang berbahasa Ibrani. Nah, kebetulan Bapak Ibu saya banyak punya koleksi kitab Taurat, kitab Injil semenjak saya di Mesir. Dalam bahasa Arab ada, bahasa Hebrew ada. Sampai-sampai gara-gara koleksi kitab ini saya dulu pernah bermasalah di Mesir. Jadi saya pernah hampir masuk penjara waktu di Mesir ya. Kamar saya digerebek. Ini ada Ustaz Edi tahu ya ceritanya. Dan saya jadi satu-satunya orang ya, saya tidak tahu Bapak Ibu ini muslimnya bagaimana, tapi saya satu-satunya orang yang muslimnya itu ada syahadat dari Al-Azhar. Ada sertifikat ya. Bapak Ibu tidak ada kan Ustaz? Ada Ustaz Khalis ada sertifikat. Saya ada sertifikat karena waktu itu mereka ragu saya ini muslim apa enggak. Sebabnya banyak. Yang pertama, waktu kamar saya digerebek banyak sekali Injil, banyak sekali Taurat. Digerebek kamar saya. Satu yang lagi saya putar waktu itu kaset hidupnya, waktu itu belum ada apa ya, masih kaset dulu itu. Ada kaset teman saya kasih, teman saya itu kebetulan orang Kristen, judulnya itu Asya Ma'al Masih, hidup bersama dengan Isa Al-Masih, itu judulnya itu. Dia begitu curiga dengan saya. Kemudian nama belakang saya itu Iskandar. Iskandar itu nama orang Kristen di Mesir, meskipun di tempat kita nama Sultan. Ya saya terangkan, Iskandar itu nama raja di Aceh, itu tidak mau terima mereka. Iskandar itu nama orang Kristen. Dan ternyata itu disahihkan oleh ayah saya. Ayah saya 2003 sama Ustaz Khalis pergi ke Mesir ya, jadi beliau pernah ditanya oleh salah satu syekh di Masyikhatul Azhar, kenapa namanya Iskandar? Iskandar itu kan nama orang Kristen. Jadi celakanya lagi, di paspor saya nama 3 suku nama Mizat Iskandar Usman, tapi di kerneh, di kartu mahasiswa cuman tertera Mizaj. Ya, itu makin membuat mereka curiga. Kenapa? Karena ingin menyembunyikan identitas saya sesungguhnya. Jadi singkat cerita, kebetulan waktu itu duta besarnya orang Aceh, Pak Bakhtiar Ali. Jadi mereka cepat turun tangan karena Pak Bakhtiar Ali perintahkan untuk menyelesaikan masalah ini. Diselesaikan dengan segera, tapi syaratnya saya dibebaskan, 1, harus syahadat ulang. Syahadat ulang ya, kasih sertifikat. Jadi saya punya sertifikat syahadat muslim asli Pak ini. Kalau bapak-bapak ini saya ragukan kan nggak ada sertifikatnya. Jadi seperti itu ya pengalamannya. Jadi memang kalau kita baca di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil, Jibril itu disebut dengan namus ya, jadi lebih populer dengan sebutan namus dibandingkan Jibril atau Ruhul Amin atau Ruhul Kudus dan istilah-istilah yang lain yang sering dipakai di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi. Maka wajar sekali kalau di sini Waraqah bin Naufal setelah menyimak cerita Rasulullah, dia langsung mengatakan yang mendatangimu itu namus namanya, yang dulu sama pernah mendatangi Nabi Musa alaihissalam ya. Jadi Nabi Musa ini kan kalau kita baca dalam Al-Quran, terimanya wahyu Nabi Musa ini kan tidak melalui perantara malaikat Jibril ya, langsung bermukallamah. Wa kallamallahu Musa taklima, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallamallah. Itulah para rasul yang sebagiannya diberikan kelebihan di atas sebagian yang lain. Di antara para rasul itu kata Allah punya kemampuan yang langsung bermukallamah dengan Allah tanpa pakai perantara malaikat Jibril. Namun Bapak Ibu, kenapa di dalam riwayat ini Waraqah bin Naufal mengatakan namus ini atau Jibril ini juga pernah dulu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjumpai Nabi Musa. Nah, ini kemudian para ulama mencoba meneliti ya, untuk mencoba membahas, ternyata tidak semua wahyu itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Nabi Musa tanpa perantara Jibril. Ya hanya Taurat. Ya, pada saat Nabi Musa naik ke Bukit Tursina,
Ya, kemudian Nabi Musa dianugerahkan sama Allah Subhanahu wa taala kitab Taurat. Dalam peristiwa itu, ya, itu tanpa perantara malaikat Jibril, langsung Nabi Musa bermukalamah kepada Allah dalam menerima kitab Taurat. Namun dalam peristiwa yang lain, Nabi Musa itu banyak sekali dibimbing oleh malaikat Jibril. Bahkan jauh-jauh hari sebelum beliau jadi nabi, Jibril itu sudah menjumpai Nabi Musa alaihissalam. Ada cerita itu misalnya di dalam kitab Huliyatul Auliya karangan Imam Abu Nuaim Al-Isfahani. Ada cerita Nabi Musa alaihissalam itu kan dirawat sama Fir'aun, diambil atau dipungut jadi anak sama Fir'aun. Jadi Musa itu Fir'aun itu mimpi kalau nanti kekuasaannya akan ditumbangkan oleh satu orang anak laki-laki dari Bani Israel, sehingga dia mengeluarkan dekret, ya, dekretnya itu semua bayi laki-laki yang lahir di tahun itu dari kalangan Bani Israel harus dihabisi semuanya. Ternyata itu berlanjut bukan hanya 1 tahun, 2 tahun Pak, semua bayi laki-laki dibunuh. Nah, ibunya Nabi Musa bin Imran, nah, Nabi kita itu namanya Musa bin Imran, ibunya itu diberikan wahyu, kalau bahasa Al-Quran wahyu, tapi diinterpretasikan, ditafsirkan oleh para ulama, tidak mungkin terima wahyu kecuali Nabi. Ibunya Nabi Musa itu bukan Nabi, maka makna wahyu dalam Al-Quran itu dimaknakan sebagai ilham. Fa'auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna raduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Jadi diberikan wahyu kepada ibunya Musa untuk tetap menyusui Musa kecil, jangan takut, ya, tenggelamkan dia mengikuti sungai Nil, nanti kami akan kembalikan Musa kecil itu kepadamu. Nah, itu diberikan ilham seperti itu. Maka oleh ibunya Nabi Musa dikerjakan, ternyata dipungut anak oleh Asiyah istrinya Fir'aun. Singkat cerita, Asiyah tidak punya susu, tidak punya ASI, cari ibunya menyusui, ketemunya ibunya Nabi Musa alaihissalam lagi. Itu desain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata di tahun itu ada Musa lain, namanya Musa Samiri yang lahir. Musa Samiri ini Bapak Ibu didikan Jibril. Musa bin Imran didikan Fir'aun. Didikan Fir'aun menjadi nabi, didikan Jibril jadi orang yang menyekutukan Allah. Musa Samiri inilah dedengkot atau sutradara di balik skandal kemusyrikan yang dilakukan oleh Bani Israel dengan mengambil al-ijla, patung anak sapi yang kemudian mereka sembah. Waktu saat Nabi Musa alaihissalam bertahanus 40 hari 40 malam di Bukit Tursina, Bani Israel yang ditinggalkan Musa itu melakukan perbuatan syirik dengan menyembah patung anak sapi. Siapa yang punya kerja? Musa Samiri ini. Siapa Musa Samiri ini? Didikannya Jibril. Nah, itulah takdir Allah. Didikan Jibril jadi orang syirik, didikannya Fir'aun jadi nabi. Ya kan, Nabi Musa itu dalam cerita Al-Quran marah betul setelah dia kembali dari Bukit Tursina, itu marah betul Musa itu kepada Musa Samiri. Qala ma khatbuka ya Samiri, apa urusanmu, kenapa kamu buat umatku ini sesat Samiri? Ya, Samiri jawab kemudian, qala basartu bima lam yubsiru bihi faqabattu qabdatan min athari rasul fanabastuha wa kadzalika sawalat li nafsi. Saya itu tidak sengaja, kata dia, qabattu qabdatan min athari rasul, ada tapak-tapak jejak bekas langkahnya Jibril, dia ambil kemudian itu dia campakkan ke dalam satu patung itu kemudian bisa bersuara. Itu kata Musa Samiri, itu diceritakan dalam Al-Quran. Nah, selain itu Bapak Ibu, Musa kecil itu sudah punya kebiasaan, salah satu kebiasaannya senang menjambak jenggot orang. Jadi Fir'aun itu punya jenggot, dijambak selalu sama Nabi Musa. Itu kemudian membuat Fir'aun punya pikiran, ini kayaknya bayi yang masuk dalam mimpi saya yang akan menghancurkan kekuasaan saya. Tapi Fir'aun tidak punya bukti, apalagi Musa kecil pada saat itu sudah sangat disayangi sama istrinya. Singkat cerita, dia buat mihnah, ya, dia buat ujian, diletakkan di depan Musa kecil itu 2 benda, zamratun minar,
batu bara yang ada apinya, kemudian satu lagi itu buah apel, sekeranjang apel. Jika Nabi Musa kecil kemudian mengambil apel, maka kepalanya akan ditebas sama Fir'aun. Tapi kalau Musa kecil memilih zamrah, maka dia akan selamat dari mihnah itu, dari ujian itu. Singkat cerita, anak kecil pasti akan memilih apel. Saat Nabi Musa alaihissalam tangannya mau menjamah buah apel, datang malaikat Jibril itu, ditepis tangannya Nabi Musa alaihissalam itu, ditepis, sehingga mau hati ngambil apel, tapi tangan kemudian mengambil zamrah itu. Oleh Fir'aun diperintahkan zamrahnya itu dimasukkan ke mulut, bukan hanya sekedar diambil, tapi ditelan, dimasukkan ke mulut. Nah, semenjak itulah Bapak Ibu, Nabi Musa itu punya lisan yang gak fasih, cacat, cadel, al-thaq, dalam bahasa Arab disebut al-thaq, cadel. Jadi kalau ngomong itu orang gak paham apa ini omongannya Nabi Musa ini. Jadi penting ini kita jelaskan supaya kita ndak punya anggapan kok Nabi cacat. Ya, Nabi itu ndak boleh cacat mental, spiritual, apalagi fisik, ndak boleh itu. Tapi cacatnya Nabi Musa alaihissalam itu konsekuensi dakwah, ya, konsekuensi perjalanan hidup, bukan bawaan lahir seperti itu. Jadi ditelan, semenjak itu lidahnya Nabi Musa cadel. Maka doa pertama Nabi Musa setelah beliau jadi nabi itu apa? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani, itu sebabnya yafqahu qauli. Kemudian tidak sebatas itu, dia tidak pede kalau ngomong di hadapan banyak orang, dia minta juru bicara. Waja'ali waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa asyrikhu fi amri. Jadi Nabi Musa itu minta Harun itu jadi juru bicara dakwahnya, diangkat juga jadi nabi. Kenapa? Wa akhi Harunuh wa afsahu minni lisanan. Karena ternyata Harun itu fasih sekali ngomongnya, orator itu. Nabi Harun itu kalau ngomong orang senang dengar omongannya. Dakwahnya Nabi Harun itu senang didengar banyak orang, tidak seperti Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu banyak sekali kelebihan, tapi ada kekurangannya, ya, kekurangan itu salah satunya tidak pintar berbicara karena resiko dari perjuangan dakwah yang beliau bawa itu. Nah, di sini Bapak Ibu, kemudian kita bisa memahami kenapa Waraqah bin Nawfal juga menyebut yang namanya Jibril, yang namanya Namus juga mendatangi Nabiullah Musa. Ya, meskipun Nabi Musa itu menerima wahyu Taurat langsung bermukalamah dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita bisa paham kemudian. Ya. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, selain daripada itu, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengatakan gini, kenapa dibawa kepada ahlul kitab? Waraqah bin Nawfal ini kan ahlul kitab, dan jawabannya juga bisa kita temukan sama dengan di dalam kitab sirah-sirah nabawiyah yang lainnya. Nabi Muhammad itu kenabiannya semenjak awal sudah dideteksi oleh ahlul kitab. Bahkan orang Quraisy itu tidak tahu tanda-tanda kenabian yang melekat pada diri Muhammad jauh hari sebelum beliau diangkat jadi nabi. Semuanya yang mengenali Muhammad ini calon nabi besar, ahlul kitab. Mungkin Bapak Ibu ingat dalam sejarah Islam itu, saat Nabi Muhammad dibawa sama pamannya Abu Talib, ya, menuju ke negeri Syam dagang. Itu usia Nabi Muhammad masih belasan tahun, masih kecil sekali. Sampai tiba-tiba di suatu tempat di negeri Syam ada pendeta namanya Rahib Buhairah. Dia melihat anak kecil ini kok ada tanda-tanda kenabian. Kemanapun dia pergi ada awan putih yang menaungi dia, sehingga sinar matahari itu tidak langsung menerpa kulitnya Nabi Muhammad. Ini tanda-tanda persis seperti yang diutarakan di dalam kitab Injil maupun di dalam kitab Taurat. Sehingga dipanggil pamannya Nabi Muhammad itu, dipanggil orang-orang Quraisy itu, dipanggil, ditanya sama Buhairah itu, siapa di antara kalian yang punya hubungan kekerabatan paling dekat dengan anak itu? Orang-orang Quraisy menunjuk Abu Talib, pamannya Nabi. Dipanggil Abu Talib, dijamu makan. Setelah makan selesai, ya ini dia penting, kalau ngajak orang lain ngomong itu jangan lupa kasih makan. Nanti entah apa-apa ngomongnya, ya,
jangan lupa kasih orang lain makan. Ya, diajak makan, kemudian nanya, Abu Talib ditanya, anak itu punya bapak? Ya punya, saya bapaknya. Antal kadzab, bilang, kamu bohong. Enggak, betul, saya bapaknya. Diulang 3 kali, diulangi. Abu Talib mengaku dirinya sebagai bapaknya Nabi Muhammad. Enggak, Nabi akhir zaman yang diceritakan di dalam kitab suci kami, dia lahir sudah dalam keadaan yatim, dia enggak punya bapak. Di situ kemudian baru Abu Talib ngaku, kalau saya ini enggak bapak kandung tapi paman. Di situ dia ngaku kemudian. Kemudian Buhairah ini minta agar Abu Talib segera bawa pulang Nabi Muhammad. Kenapa? Kalau tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad itu dibaca oleh orang-orang Yahudi, maka boleh jadi nyawa Nabi Muhammad itu bisa terancam, karena bangsa Yahudi itu punya track record, punya catatan sejarah membunuh para nabi. Ya, banyak nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu dihabisi nyawanya oleh Bani Israel. Nah, dengan catatan seperti itu, Buhairah kemudian meminta agar pamannya itu segera memulangkan Nabi Muhammad kembali ke kota Mekah. Maknanya apa, Bapak Ibu? Tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad itu yang mengenalinya itu Ahlul Kitab pertama sekali. Maka di dalam Al-Quran menyahuti fakta sejarah seperti itu, Allah dengan tegas sekali mengatakan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Ahlul Kitab mengenali betul tanda-tanda kenabian yang melekat pada dirinya Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak kandung mereka sendiri. Tidak mungkin salah itu, Pak. Terang benderang itu ciri-ciri kenabian. Maka misalnya kalau Bapak Ibu buka kitab Zadul Ma'ad yang kita baca setiap malam Jumat di Masjid Oman itu, Imam Ibnul Qayyim mengatakan apa? Ada beda masuk Islamnya Ahlul Kitab baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani dengan masuk Islamnya orang-orang Quraisy yang beragama paganisme, animisme, itu beda itu. Masuknya Islam orang Quraisy itu murni karena kekaguman mereka kepada Nabi Muhammad, kepribadian Nabi Muhammad, kejujuran Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad, karakter Nabi Muhammad. Tapi mereka tidak tahu ciri-ciri kenabian yang melekat pada Nabi Muhammad. Tidak ada cerita misalnya Abu Bakar meneliti ini Nabi Muhammad betul Nabi, tidak ada cerita itu. Masuk Islamnya Umar itu kan kagum karena bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh adik perempuannya itu. Dengar surat Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa, masuk Islam. Ya, masuk Islamnya orang seperti Bilal bin Rabah, kenapa? Karena Nabi Muhammad peduli betul dengan kalangan kaula, dengan orang awam, budak hamba saya seperti orang-orang Bilal bin Rabah, Sumayyah, Yasar, ya, kemudian Ammar bin Yasar masuk Islam itu karena karakter Nabi, kepribadian Nabi. Tapi masuk Islamnya Ahlul Kitab tidak seperti itu, kata Imam Ibnul Qayyim. Masuk Islamnya Ahlul Kitab karena pengetahuan mereka terhadap tanda-tanda kenabian yang melekat pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melekat betul itu kenabian itu pada diri Nabi Muhammad. Nanti Bapak Ibu bisa baca, salah satunya tadi sudah kita cerita Waraqah. Ya udah tahu. Ini ada tanda-tandanya. Waraqah bin Nawfal ini ketika diceritakan, dia langsung bilang ini namus yang datang dulu kepada Nabi Musa. Buhairah jauh-jauh sebelum itu juga bilang yang sama. Ini Nabi banyak tanda-tanda kenabian, bawa pulang, kalau enggak nanti khawatir nyawanya terancam sama Bani Israel. Nanti ada lagi Bapak Ibu namanya Ka'ab al-Ahbar. Ya, setelah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, ada Abdullah bin Salam, ada Ka'ab al-Ahbar. Itu pendeta-pendetanya Yahudi yang kemudian masuk Islam. Tapi di antara itu yang paling menarik ceritanya Ka'ab al-Ahbar. Kenapa Ka'ab al-Ahbar ini tidak bisa disebut sebagai sahabat, juga tidak bisa disebut sebagai tabi'in. Sahabat apa definisinya? Sahabat itu orang yang hidup sezaman dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dan pernah bertatap muka dengan Nabi, itu sahabat. Sedangkan orang yang hidup bersama Nabi, pernah bertatap muka dengan Nabi tapi tidak mau beriman, bukan sahabat. Abu Lahab tidak masuk dalam kategori sahabat. Ya, Abu Jahal tidak masuk dalam kategori ini.
Adapun orang yang hidup sezaman dengan Nabi, beriman kepada Nabi tapi tidak pernah bertatap muka dengan Nabi, namanya mukhadram. Contohnya apa? Raja Habsyah, Raja Nejus, Islam dia, sezaman dengan Nabi dia, tapi tidak pernah ketemu dengan Nabi. Nah, itu namanya mukhadram. Ada juga namanya mungkin yang paling populer namanya Uwais Al-Qarni, ya kan? Orang Yaman masuk Islam di zaman dengan Nabi, sezaman dengan Nabi, tapi tidak pernah ketemu dengan Nabi, dia bukan sahabat. Itu namanya mukhadram. Adapun orang beriman dengan Nabi, tidak pernah melihat Nabi, tidak sezaman dengan Nabi, itu namanya tabi'in, generasi kedua. Nah, Ka'ab al-Ahbar ini Bapak Ibu bingung kita menamakan beliau ini. Beliau itu hidup sezaman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, tapi imannya itu belakangan setelah wafatnya Nabi. Imannya itu tidak di tangan Nabi Muhammad, tapi setelah meninggalnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena menurut cerita hadis, Ka'ab al-Ahbar itu belum menemukan satu tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad di saat beliau hidup, tapi ketemunya setelah Nabi Muhammad wafat. Nah, itu diceritakan di dalam hadis. Dia mengatakan qara'tu at-taurata ma'al abi. Jadi saya selalu mempelajari kitab Taurat bersama bapakku illa sifran wahidan, kecuali satu lembar dari kitab Taurat itu tidak pernah dibaca, loncat. Ya, kayak di Azhar itu ada namanya malghi gitu ya. Jadi ada diktat. Kalau di Azhar itu ada diktat, nanti ada diktatnya itu diloncat bacanya. Jadi biasanya kita kasih tanda, yang diloncat sama dosen itu nggak ditanya. Orang dulu gitu juga. Ka'ab al-Ahbar itu diajarin kitab Taurat sama bapaknya, kecuali satu lembar tidak pernah dibaca. Ya, itu selalu diloncat. Wa kana yahtimuhu fayudkhiluhu sunduk. Kitab Taurat itu dikhatamkan oleh bapak saya bacaannya dan dimasukkan ke dalam satu peti, dalam satu kotak. Ya, kitab Taurat itu Bapak Ibu tidak sama dengan kitab Al-Quran. Kalau Al-Quran kan gini, dari kanan kiri ya kan, karena Arab tulisannya, buku bentuknya. Tapi kalau kitab Taurat itu gulungan, roll. Ya, Taurat itu saya punya itu. Ya, sudah dibakar sama Azhar, saya beli lagi di Mesir. Ya, kenang-kenangan. Ya, tapi Bapak Ibu jangan ragukan keislaman saya, jangan nanti fitnah saya punya Taurat pendeta Yahudi macam-macam. Nah, saya ada sertifikat Islam kok dari Al-Azhar. Kitab Taurat itu gulungan, Pak. Ya, dia digulung. Ya, setelah digulung dia dimasuk ke dalam satu kotak namanya tabut. Ada kotaknya. Ya, biasanya pendeta atau rahib Yahudi membuka kotak itu kalau mau membacanya pada hari Sabat, ya, ke sinagog, buka kitab Taurat itu. Ya, di Mesir ada sinagog. Saya beberapa kali pergi ke sinagog itu untuk melihat bagaimana ritualnya mereka baca kitab Taurat. Nah, itu dia, itu kitab Taurat. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kata Ka'ab al-Ahbar, bapaknya ini membaca kitab Taurat, mengajarinya, khatam. Setelah khatam dimasukkan ke dalam kotak, tidak pernah dibaca satu halaman. Falamma rawafa abi, pada saat bapak saya meninggal dunia, fatahtuhu, saya buka kotak itu, fa idza fihi nabiyyun akhiruz zaman mukhrij. Ada tertulis ternyata di satu lembarnya nggak pernah dibaca itu, nabi akhir zaman yang akan keluar. Di situ ditulis 3 cirinya, mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah atau bil Yathrib wa sultanuhu bisyam. Ya, jadi nabi akhir zaman ini lahirnya di Mekah, tapi kemudian hijrahnya dan meninggalnya di Madinah, tapi kekuasaannya kelak bercongkol di negeri Syam. Yang belum terjadi di masa hidupnya Nabi kan yang terakhir ini. Negeri Syam itu belum tahluk di tangan kekuasaan Islam. Jadi 2 sudah ada tanda-tandanya, tapi yang ketiga ini belum. Nah, negeri Syam ini Bapak Ibu tahluk pada saat Umar bin Khattab jadi khalifah di tahun kedua. Umar bin Khattab jadi khalifah, atau lebih kurang 4 tahun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini orang Ka'ab al-Ahbar ini masuk Islamnya di masa Umar bin Khattab. Ditanya sama Umar, kamu itu kok telat masuk Islam? Belum ada satu lagi tanda. Masih nunggu satu lagi tanda. Sehingga waktu Islamnya Ka'ab al-Ahbar, Umar bin Khattab itu kan nanya sama beliau, ini pendeta terkenal,
pendeta yang paling terkenal dari kalangan Bani Israel yang hidup di kota Madinah pada saat itu. Ditanya sama Umar ke Ka'ab al-Ahbar, bagaimana pendapatmu terhadap firman Allah, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ahlul kitab mengetahui Nabi Muhammad itu sebagaimana mereka mengenali anak kandung mereka sendiri. Apa jawaban Ka'ab al-Ahbar? Bahkan kami pun tidak tahu apakah anak yang dilahirkan oleh istri kami itu benar anak kami atau enggak. Kadang dia selingkuh di belakang kami, tapi benarnya Nabi Muhammad pasti kami ketahui. Jawab Ka'ab al-Ahbar pada saat setelah dia mengucapkan kalimat syahadat di depan Umar bin Khattab. Maka dalam ilmu hadis ini orang enggak bisa disebut sahabat, juga enggak bisa disebut mukhadram, juga enggak bisa disebut tabi'in, karena hidup sezaman dengan Nabi meskipun Islamnya belakangan. Gitu. Maka Bapak Ibu, ada beda sekali masuk Islamnya Bani Israel dengan masuk Islamnya orang-orang Quraisy. Orang Quraisy murni karena terpesona dengan kepribadian Nabi, sedangkan orang Quraisy punya pengetahuan, ada tanda-tanda yang melekat pada diri Nabi Muhammad yang itu identik dengan tanda-tanda kenabian yang diceritakan di dalam kitab sucinya mereka. Ya laitani fiha jazaan, ya kata siapa? Kata Waraqah bin Naufal, kemudian ya semoga-moga saya waktu itu masih muda, kata dia, ya, karena Waraqah bin Naufal sudah sepuh. Ya laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuk. Ya semoga-moga saya masih hidup pada saat kamu diusir sama keluargamu dengan kaummu, ya. Jadi beliau sudah sepuh. Maka di dalam Islam itu ada yang disebut dengan ahlul fatrah, Bapak Ibu. Ahlul fatrah itu Nabi Muhammad kan belum dapat perintah dakwah ini, Pak. Jadi Islam, Nabi Muhammad sudah jadi nabi, otomatis jadi nabi dengan terimanya wahyu pertama. Tapi Islam belum disuruh sebarkan sama Allah. Ya, maka kemudian di sini juga ulama berdebat, apakah Waraqah bin Naufal itu sudah ikut Nabi atau belum? Jumhur ulama hadis mengatakan belum. Kenapa? Karena ada harapan, ya laitani fiha jazaan, semoga saya masih muda waktu itu, semoga saya masih hidup saat kamu diusir sama kaummu. Nabi Muhammad itu baru dapat perintah untuk dakwah terang-terangan itu 6 bulan setelah turunnya wahyu pertama. Turun itu ayat wa anzir ashiratakal akrabin wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Itu perintah untuk mendakwahkan Islam terang-terangan, fasda bima tu'marun wa a'rid anil musyrikin. Nah, setelah itu baru Islam itu wajib disebarkan. Sebelumnya enggak. Nabi Muhammad hanya dapat wahyu tapi belum wajib untuk menyebarkan ajaran agama Islam kepada orang lain. Nah, maka setelah itu di dalam ajaran agama kita ada yang disebut dengan ahlul fatrah, Bapak Ibu. Ahlul fatrah itu apa? Bagaimana status orang sebelum Nabi Muhammad mendakwakan ajaran Islam. Ya, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, semua ahlul fatrah itu tidak masuk ke dalam neraka, ya, tetapi mereka masuk ke dalam surga karena ketidaktahuan, karena kekosongan di zaman itu terhadap nabi, kenabian. Ya, maka kemudian para ulama Ahlussunnah berusaha menginterpretasi setiap ada hadis yang seolah-olah hadis itu mengalamatkan bapak ibunya Nabi Muhammad itu dalam neraka. Ya, misalnya ada orang nanya, bagaimana bapak saya ya Rasulullah? Nabi Muhammad jawab, abi wa abuka finnar. Bapak saya dan bapakmu itu sama di neraka. Jadi bapak di situ kata para ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak dimaksudkan kepada bapak biologisnya Rasul. Kenapa? Bapak biologisnya Rasulullah meninggal sebelum beliau jadi nabi jauh-jauh hari. Bagaimana mungkin kemudian Allah menzalimi bapaknya seperti itu rupa, ibunya Nabi juga. Terus makna abun di situ apa? Makna abun di situ paman, karena memang orang Arab terkadang menyebut paman itu dengan sebutan bapak, dengan sebutan abun. Contohnya apa? Banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Saat Nabiullah Yakub alaihissalam meninggal dunia, mau meninggal dunia, dia kumpulkan anak keturunannya, cucu-cucunya di satu tempat. Dia tanya,
Apa yang akan kalian sembah setelah saya mati? Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apa Tuhan yang akan kamu sembah kalau saya mati nanti? Nah, semua anak-anaknya Yakub itu ngomong kemudian, qalu na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaika, dan Tuhan bapakmu. Siapa Tuhan bapak Nabi Yakub yang dimaksud di situ? Wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishak. Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ishak, Tuhannya Ismail. Padahal Ismail itu bukan bapak mereka, paman mereka, kan gitu. Jadi Ibrahim kakeknya Yakub atau datuknya anak-anak Yakub. Ishak itu kakeknya anak-anak Yakub dan bapaknya Nabiullah Yakub. Ishak itu punya saudara kandung beda ibu, namanya Ismail. Tapi Ismail itu juga disebut sebagai Tuhan bapak kami. Ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaka ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Maka wajar Bapak Ibu kalau Ahlussunnah wal Jamaah marah betul kalau ada orang mengatakan bapak Nabi Muhammad itu di neraka. Orang ini tidak paham. Ya, ada yang namanya ahlul fatrah di dalam Islam yang boleh kita kemudian mengatakan orang ahlul fatrah ini masuk dalam neraka gara-gara sebab yang kita jelaskan tadi. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Waraqah bin Nawfal masuk dalam kategori ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad kemudian merespon jawabannya Waraqah bin Nawfal itu dengan mengatakan, awa mukhrijiyahum, apakah benar mereka akan mengusir saya? Nabi Muhammad tidak percaya, kayaknya beliau tidak percaya kalau nanti Nabi Muhammad akan kena usir. Qala na'am, kata Waraqah, ya, lam ya'ti rajulun qattun bimisli ma ji'ta bihi ila udiyah. Tidak ada satupun orang yang datang seperti membawa ajaran yang kamu bawa ini, pasti dia akan diusir. Ya kan? Coba Bapak Ibu lihat sejarah kenabian sebelum Nabi Muhammad. Semua nabi yang bawa ajaran risalah dakwah ini pasti kena usir. Mulai dari Ibrahim kena usir, Nuh kena usir juga, terpaksa dengan perahunya itu pergi meninggalkan kampung halamannya. Ibrahim terlalu agresif dakwah Ibrahim, dia hancurkan kan semua berhala itu. Faja'alahum juzazan ila kabiran lahum, yang ditinggalkan yang besar aja. Namrud murka, qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Ada saksi mata yang mengaku melihat, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Yang ngerjain ini, yang punya kerja ini Ibrahim. Singkat cerita, Ibrahim didatangkan, diadili, kemudian dijatuhi hukuman, dibakar hidup-hidup dalam api, ya kan? Kalaulah Allah tidak mewahyukan kepada api itu untuk dingin, ya gosong Nabi Ibrahim di situ. Ya jadi sate matang Nabi Ibrahim itu kan. Tapi Allah kemudian menyelamatkan Nabi Ibrahim. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Cerita selanjutnya bagaimana? Mana mungkin Nabi Ibrahim masih hidup di Babilonia. Nabi Ibrahim itu kampungnya namanya Urkasdin, atau juga sering disebut dengan Urkildah. Ya, salah satu daerah di Babilonia, di daerah Irak bagian utara. Ya, kalau sekarang lari, harus keluar, terusir beliau dari Urkasdin, pergi ke Mesir gitu. Musa juga seperti itu. Dulu pangerannya Fir'aun Musa itu. Ya, anak pungut yang sangat dibanggakan sama Fir'aun, sama Amunkhatep. Ya, Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa itu namanya Amunkhatep. Sangat dibanggakan. Tapi setelah dia ngaku nabinya Bani Israel, apa yang terjadi? Kena usir, harus nyebrang Laut Merah. Ya, begitu juga Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad akan kena konsekuensi ini. Maka Nabi Muhammad kaget, masa saya orang Asolo kota Mekah, ya kan, pribumi kota Mekah, bapak saya bangsawan, kakek saya itu orang yang sangat dihormati di kota Mekah, kok tega-tega mereka ngusir saya? Nah, dijawab kemudian sama Waraqah bin Nawfal, lam ya'ti rajulun qattun bimisli ma ji'ta bihi ila udiya. Tidak ada satupun orang yang bawa ajaran sepertimu, pasti orang itu kena usir, katanya. Wa in yudrikni yaumuka ansurka nasran muazzaran. Seandainya pada hari itu saya masih hidup, ya pasti saya akan menolongmu habis-habisan, ya, kata Waraqah bin Nawfal.
summa lam yanshab warakatu antufia. Ya, kemudian Waraqah bin Nawfal itu tidak lama setelah peristiwa itu meninggal dunia. Dia tidak sempat melihat Nabi Muhammad menghijrahkan para sahabatnya ke Habsyah 2 kali. Kemudian beliau mengambil keputusan untuk hijrah ke Taif, karena pada saat itu Nabi Muhammad punya pikiran, kok kayaknya Islam ini tidak prospek dikembangkan di kota Mekah, pergi ke Taif. Tapi diusir dari Taif, pulang ke Mekah lagi. Sepulang ke Mekah, di Isra dan Mi'rajkan sama Allah. 16 bulan setelah peristiwa Isra dan Mi'raj baru beliau kemudian hijrah ke kota Madinah. Disitulah nanti ajaran Islam menemukan momentumnya, tumbuh subur berkembang di kota Madinah Al-Munawwarah, ya, bukan di kota Mekah. Nah, inilah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu Bapak Ibu. Jibril ngasuh Musa Samiri jadi penjahat. Fir'aun ngasuh Nabi Musa bin Imran jadi nabi, ya kan, kita tidak tahu. Islam lahir di Mekah tapi berkembangnya di Madinah, ya, kita tidak pernah tahu seperti itu. Islam berkembang awal di Madinah tapi sampai puncak kejayaan terakhir itu di Turki, gitu. Khilafah Utsmaniyah, kita tidak pernah tahu, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita banyak ngatur tapi yang menentukan akhir itu ya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nanti yang sering saya bilang, orang-orang sufi itu malas berdoa karena bagi mereka doa itu ngatur Allah. Ngingat Allah Subhanahu wa taala untuk berikan dia rezeki, padahal Allah itu tidak pernah lupa. Allah itu kan dalam ayat kursi, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ngapain kita buat ingat-ingat, ya Allah bek tua bah ronyo rezeki lun. Doakan itu, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiba, itu kan makna lain, ya Allah bek tua bah ronyo najatah rizki gelun. Nah, maka kata Imam Ibnu Athaillah Skandari dalam kitab Al-Hikam apa? Innama yunabbahu man yumkinu alaihil ighfal. Yang dikasih peringatan itu adalah orang-orang yang punya potensi lupa. Nah, kita tahu ini dosen pembimbing kita lupa janji sama kita kasih tahu. Ada jadwal ceramah ustadz. Ya, dia takutnya lupa besok, kita ingatin malamnya. Kenapa? Punya potensi lupa. Tapi kalau orang ini tidak lupa, Bapak ingatin, keselin itu. Ya, dia nggak lupa tapi ingat, telepon terus. Nah, itu ngesalin namanya. Ya, maka para ulama sufi itu malas betul berdoa. Kenapa? Ya, itu kayak mengingatkan sesuatu yang nggak perlu kita ingatkan, itu kan. Terlebih lagi di dalam hadis qudsi Allah nyebut sendiri, man syaghalani an dzikri la'utiyanahu khaira ma'utiya sa'ilin. Orang yang disibukkan hidupnya dengan selalu mengingat diriku, aku akan berikan kepada orang itu lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Ya, doa kita itu belum tentu baik buat kita, Pak. Jadi orang sufi nempuh jalur pintas. Gimana caranya? Lebih baik kita spend waktu kita buang waktu kita untuk banyak-banyak ingat Allah. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita lebih baik daripada si peminta-minta, ya, orang yang rajin doa itu. Jadi belum sufi itu kalau dia masih rajin doa. Tapi sufi itu rajin zikir, lupa berdoa, itu sufi. Nah, karena kita nggak kuat zikirnya, Pak. Kita kan nggak kuat nih zikirnya. Paling 33 kali setelah sholat. Itu pun banyak yang keluar daripada yang netap di masjid. Jadi gimana? Ya sudah, banyak-banyak aja doa. Banyak-banyak aja doa. Ya, kayak Ustadz Wardian tadi setelah sholat, ya doa aja. Kenapa? Karena nanti banyak yang nggak kuat zikir. Kita kan nggak kuat zikirnya. Nah, akhirnya ya udah banyak-banyak doa saja. Seperti itu. Semoga apa yang kita sampaikan di subuh ini ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata dan kesalahan sikap. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wa nasrun minallahi fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.